Baiklah, lause-lause, saya akan presentasikan persiapan mengajar guru sekolah minggu GKY Green Lake City khusus untuk kelas kecil Minggu 19 Maret 2023. Bahan materinya dari Show Me Jesus pelajaran 5, Yesus menyucikan bait Allah. Bacaan Alkitab dari Lukas 19 ayat 45 sampai 48 dan Markus 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kebenaran Alkitab yang akan diajarkan kepada anak-anak yaitu Yesus mengklaim otoritas atas bait Allah, memulihkannya kepada penggunaannya yang semestinya. Fokus pelajarannya yaitu menyadari kuasa Yesus atas hati dan hidup kita. Sasaran atau target untuk anak-anak juga menjadi tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memberitahukan apa yang Yesus lakukan di dalam bait Allah. Kemudian yang kedua, memahami bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menjadikan segala sesuatu benar. Yang ketiga, meminta Yesus untuk membantu mereka menerima pemerintahannya. Alur cerita firman Tuhan. Pertama saya akan awali dengan bermain. Nama permainannya di manakah barang ini harus berada. Nanti saya akan bawa goodie bag ini dan akan diisi beberapa barang yang anak-anak belum tahu barang itu apa yang ada di dalamnya. Kemudian nanti anak-anak akan saya minta untuk mengambil satu persatu, kemudian menjelaskan di manakah barang itu seharusnya berada, apakah di sekolah minggu ini, di gereja ini, atau di mana. Barang-barang itu ada sabun, sampo, ada krim dari Sweet Sal untuk kebutuhan anak-anak mandi yang seharusnya ada di rumah. Kemudian ada alat-alat tulis, alat-alat belajar di sekolah. Nanti saya juga akan pinjam dari lemari sekolah minggu beberapa pensil, krayon, ya dan lain-lain. Kemudian ada Alkitab. Nanti saya akan tanyakan ke mereka, kalau misalnya mereka ambil satu, misalnya ngambilnya yang sampo atau sabun. Nah, ini seharusnya ada di mana barangnya? Apakah di tempat ini cocok atau di mana? Nanti anak itu akan menjawab. Saya akan berikan kesempatan anak itu untuk memberikan jawaban. Dia akan menjawab, harusnya di rumah untuk kita mandi, harusnya jangan dibawa ke sini, kan kita ke sini untuk dengerin firman Tuhan. Dan kalau misalnya mereka dapat Alkitab, dan saya akan suruh mereka jelasin kenapa harus ada di situ. Kemudian saya akan berikan kesimpulan dari permainan itu. Saya akan simpan kembali di dalam goodie bag barang-barang yang tidak seharusnya berada di gereja, seperti yang alat-alat mandi tadi. Kemudian saya akan pegang beberapa barang yang seharusnya ada di gereja seperti Alkitab, krayon, dan lain-lain yang sering digunakan anak-anak di kelas sekolah minggu. Kemudian saya akan jelasin bahwa ini kita gunakan di kelas sekolah minggu. Alkitab kita belajar firman Tuhan, kemudian krayon kita gunakan untuk mewarnai, untuk membuat aktivitas lain-lain. Jadi ini seharusnya berada di sekolah minggu. Nah, barang-barang yang tadi itu tidak seharusnya berada di sini, berarti harus disimpan dan kembalikan ke tempat yang seharusnya. Permainan ini juga sebagai transisi untuk masuk ke cerita Alkitab. Nanti saya akan jelaskan ke anak-anak bahwa hari ini kita akan mendengarkan kisah Alkitab atau cerita Alkitab tentang Yesus yang menemukan beberapa barang-barang yang seharusnya tidak ada di bait Allah pada saat itu. Nah, Yesus menemukan barang-barang tersebut dan Yesus memindahkan semuanya. Yesus menyuruh orang-orang yang ada di bait Allah pada saat itu untuk keluarkan barang ini, karena barang ini tidak seharusnya ada di bait Allah. Bait Allah itu adalah tempat untuk umat Allah pergi, datang untuk berdoa dan beribadah. Kemudian masuk ke cerita Alkitabnya, judulnya Yesus menyucikan bait Allah. Karena anak-anak belum semuanya bisa membaca ayat Alkitab, jadi saya langsung akan bercerita, tidak membacakan bagian Alkitabnya yang di Lukas 19 ayat 45 sampai 48 dan Markus 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Tapi saya akan sampaikan bahwa bagian cerita Alkitab ini diambil dari bacaan Alkitab tersebut.
Saya akan jelasin alur ceritanya secara ringkas kepada lo-lo semua. Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Itu adalah minggu perayaan Paskah orang Yahudi. Banyak orang yang telah datang ke Yerusalem untuk memuji Allah. Kemudian Yesus pergi dan mulai masuk ke bait Allah. Tetapi di dalam bait Allah Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka juga ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati, dan domba. Di sana sangat sibuk dan ramai. Setiap orang berjalan ke sana kemari dan berbicara dengan keras. Domba-domba mengembik dan burung-burung berkicau. Tempat itu sangat ramai. Sehingga membuat orang banyak itu tidak fokus untuk berdoa dan beribadah, memuji dan memuliakan Allah, tetapi malah sibuk membeli dan menjual barang-barang. Yesus melihat apa yang sedang terjadi di bait Allah dan mengetahui bahwa hal itu salah. Rumah Bapaknya bukanlah tempat untuk jual beli. Yesus menyampaikan kebenaran. Yesus menyuruh orang-orang yang membeli dan menjual itu keluar dari bait Allah. Tanpa ragu, Yesus membalikkan meja-meja para penukar uang. Yesus membalikkan juga tempat duduk para penjual burung merpati. Kepingan uang berhamburan di atas permukaan tanah dan burung-burung mengepak-ngepakkan sayap dengan ribut. Para pedagang bergegas pergi. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan." Yesus menyucikan bait Allah. Tempat itu bukan lagi pasar. Yesus mengembalikannya kepada penggunaannya yang semestinya, yaitu rumah doa bagi segala bangsa. Karena Dia mempunyai hak dan kuasa untuk melakukan hal itu. Akhirnya Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya pergi ke kota Betania. Sekarang orang banyak dapat datang ke bait Allah untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Sekarang mereka dapat datang ke bait Allah untuk mendengarkan Yesus mengajar firman Allah. Setelah bercerita, saya akan ajak anak-anak untuk berdiskusi supaya lebih fokus kepada tujuan pembelajaran. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, apa yang salah dengan bait Allah? Kemudian yang kedua, apa yang Yesus lakukan untuk menjadikannya benar? Kemudian yang ketiga, mengapa Yesus dapat menjadikan segala sesuatu menjadi benar? Jawabannya ada di situ sesuai dengan bahan yang diberikan. Setelah itu anak-anak akan mengerjakan aktivitas seperti ini, menghias gedung gereja. Nanti saya akan buatkan gedung gereja dari kertas origami, kemudian nanti anak-anak akan menghias, memberikan cat mungkin ya, menulis seperti itu kan. Saya sudah hias tuh, dikasih tanda salib, alfa omega, ada pintu, ada jendela. Nah nanti anak-anak akan dibagiin pensil warna mungkin ya, atau pulpen. Kemudian mereka nanti akan menghias gedung gereja itu. Yang nanti saya akan jelaskan sedikit. Yang dulunya bait Allah, kalau sekarang itu tempat kita beribadah, bisa gedung gereja atau gereja ini ya, bukan melihat gedungnya tetapi persekutuan orang-orang percaya. Setelah itu menempelkan ayat hafalan dan nama di belakangnya atau di balik. Setelah mengerjakan ini, anak-anak doa penutup dan guru-guru, kemudian selesai. Nah, terima kasih lose-lose, ini presentasi saya. Silakan jika ada masukan atau saran, dipersilakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat melayani Tuhan.